Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Budiman SPJ, LPTK dari Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor NIM 240029111042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Dan mohon salah satu siswa untuk memimpin. Mas Supri, silakan. Sebelum mulai pelajaran, berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Adinda Komsa Nur Anindya hadir. Andrea Aral Supri, Chelsea Putri Yosefa, gak ada. Izin. Dewa Anggara, Gusta Rizky Gusta Balimaji, izin. Izin Lapur, hadir. Kumara Damar Ramadan, Nisrina Zahiyatul Husna, Nova Dwi Ariyanti, Sarinatun Najah, Atika Riza, Ardian Fahri Syahrata, Rangga Lidya Putra, Anggun, Kafka Atta. Ada yang belum di absen? Sudah? Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semangat lagi kita menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri semuanya. Oke, lagunya adalah 17 Agustus tahun 1945. Semuanya sudah Pak? Sudah? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Sambil tepuk. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, terima kasih sudah duduk kembali. Oke, yang belum persiapkan buku tulis, silahkan disiapkan buku tulisnya terlebih dahulu. Silahkan dikeluarkan buku biologinya. Buku selain biologi yang tidak dipentingkan, tidak berkepentingan, silahkan ditaruh di tas. Ayo semuanya, siapkan alat tulisnya. Sudah? Mas Kakak silahkan dikeluarkan. Mbak Atika, bukunya silahkan dikeluarkan. Baik. Siap, kalau selanjutnya kita akan Bapak ada pertanyaan ya. Siapa di sini yang pernah menghitung dan mengamati hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah masing-masing? Siapa? Adinda sama Nisrina. Oke, Adinda, hewan di sekitar rumah Adinda ada apa saja? Sebutkan 5. Ada kecoa, cicak, terus apa lagi? Tikus, kucing, sama jangkrik. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Adinda. Oke, anak-anak, untuk tumbuhan yang di sekitar rumah Mbak Nisrina coba sebutkan. Ada pohon
Pohon nangka. Buah alpukat. Enak sekali. Lanjut. Pohon kelengkeng. Pohon pisang. Pohon kelapa. Oh, berarti buah-buahan di tempatnya Mbak Nisrina luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Anak-anak, berbagai macam variasi, ada hewan, ada tumbuhan, itu merupakan keanekaragaman hayati, atau kalau istilah di biologi nanti akan kita pelajari bareng-bareng disebut dengan biodiversitas. Nah, siapa tahu secara singkat biodiversitas itu apa? Ada yang tahu? Mbak Saina, biodiversitas atau keanekaragaman hayati tahu? Ya, keanekaragaman makhluk hidup. Ya, sebenarnya benar, tapi nanti kurang tepat ya. Kita akan pelajari selanjutnya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, pada pagi yang sangat cerah ini, akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati itu apa, terus mengidentifikasi manfaat keanekaragaman hayati, menganalisis ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan merumuskan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita akan melihat video, silakan diamati. Bisa melihat video di layar ya, karena ada kendala di alat sehingga tidak bisa di-play. Di sini kita bisa melihat video tentang bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia itu yang sangat beragam. Banyak sekali jenis fauna atau hewan dan banyak sekali jenis flora atau tumbuhan di Indonesia. Bahkan ada hewan yang hanya ada di Indonesia. Contohnya tadi ini ada badak Jawa, itu hanya ada di Indonesia. Kalau badak Afrika beda ya dengan badak Jawa. Kita lanjutkan. Perhatikan, jadi keanekaragaman hayati itu adalah keseluruhan variasi organisme atau disebut juga dengan biodiversitas, merupakan variasi organisme atau disebut makhluk hidup, baik dari bentuknya, ada variasi bentuk, ada variasi penampilan, ada variasi jumlah maupun sifat dari makhluk hidup yang dapat ditemukan pada tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Benar, Tabul. Nah, kata kuncinya keanekaragaman hayati adalah variasi atau perbedaan organisme itu makhluk hidup. Ya bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa jamur dan lain-lain. Lanjut. Nah, kalau Bapak katakan salam lestari, maka dijawab salam konservasi. Siap ya? Kalau salam hijau, let's go green. Oke? Oke. Salam lestari. Salam konservasi. Oke. Salam hijau. Let's go green. Oke, lanjut. Baik anak-anak, ada 3 golongan atau penggolongan dari keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu intinya satu spesies sama, ada variasi atau perbedaan. Terus keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu spesiesnya berbeda tapi masih satu keluarga atau satu genus atau satu marga, famili. Lalu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu antar ekosistem yang berbeda. Lanjut. Nah, intinya seperti ini. Silakan bisa dicatat ya, bisa dicatat, bisa dibuka buku catatannya. Keanekaragaman tingkat gen itu keanekaragaman atau variasi yang ditemukan di antara organisme dalam satu spesies yang sama. Contohnya ya, perbedaan dari sifat yang ditemukan di antara sesama manusia. Contohnya di sini mudah sekali Bapak melihat, misalnya bentuk rambutnya Mas Ardian sama bentuk rambutnya Mas Supri itu beda. Berarti sudah ada variasi atau perbedaan keanekaragaman hayati. Yang lain misalnya bentuk hidung orang-orang Eropa, bentuk hidungnya mancung. Ada juga kulitnya putih, tapi kita kulitnya apa kalau kita? Hitam? Sawo makan, tidak terlalu hitam ya. Saudara kita yang di Papua itu lebih hitam dari kita. Nah, ini adalah
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala lewat perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen. Selanjutnya, siapa yang tahu padi dan jagung merupakan keanekaragaman tingkat ekosistem? Salah? Ada yang lain? Padi dan jagung Stalina tingkat apa? Tidak yang tahu? Spesies atau jenis, benar. Atika. Lanjut, kalau kucing Persia sama kucing Anggora sama-sama kucing China, tadi belum bisa jawab. Gen, benar pinter. Jadi kalau sama-sama kucing sama-sama padi, tapi padinya berbeda, itu gennya yang berbeda atau varietasnya yang berbeda. Kalau yang lain misalnya ada mangga aromanis, ada mangga golek, ada mangga madu, itu sama-sama mangga tapi berbeda varietasnya atau sama-sama satu spesies tapi ada keanekaragaman, namanya keanekaragaman tingkat gen. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati ini manfaatnya ada sebagai sumber plasma nutfah, itu sebagai sumber yang menghidupi manusia mulai dari saat ini aktivitas yang merusak atau mempengaruhi keanekaragaman hayati, contohnya perusakan habitatnya dirusak, penggunaan bahan kimia, pembuangan sampah yang berlebihan, pertanian monokultur itu pertanian yang hanya satu macam saja, tidak ada tumbuhan yang lain. Terus pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Apa bacakan yang in situ? Pakai nih. Pelestarian in situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Jadi, ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pelestarian secara ex situ, coba Mas Ardian dibacakan. Pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat milik aslinya. Nah, kira-kira contohnya apa? Siapa yang mau memberikan contoh? Boleh yang in situ atau ex situ? Supri mau berikan contoh? Nisrina boleh? Kebun binatang? Masuk ya? Ex situ, benar. Jadi yang pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya tapi lingkungan dibuat mirip itu contohnya kebun binatang, pintar. Baik, selanjutnya kita akan diskusi, tugas diskusi kelompok dan presentasi. Nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nah, silahkan nanti kelompoknya campur ya, ada yang cowok, ada yang cewek. Baik, saya tunjuk ketuanya Nisrina, Adinda, sama Saina. Silakan memilih anggotanya. Bapak akan bagikan kelompoknya. Saya pilih ya kelompok 1. Berarti ini nanti nama kelompoknya kelompok konservasi. Kelompok 2, nama kelompoknya kelompok lestari. Yang ketiga kelompok hijau. Kalian mengerjakannya di ini ya, di kertas manila. Saya berikan satu kelompok 1. Ini untuk menuliskan jawaban. Menuliskan jawaban bisa bentuknya garis-garis misalnya, ataupun langsung ditulis poin-poinnya. Yang penting kalian nanti bisa untuk menjelaskan. Baik anak-anak, Bapak akan bagikan buku paket. Ini kalian bisa melihat dari buku paket, ataupun kalian bisa menggunakan HP ya, ChatGPT atau Google. Silakan. Mana saya?
Ada yang ikut buku paket lagi? Ya. Nah, untuk presentasi kelompok yang akan maju, untuk yang pertama adalah kelompok 2. Kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami akan memprestasi. Kami akan mempresentasikan Yes, aplikasi minimal manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia dan keseimbangan alam. 1. Penghasil makanan. 2. Pencegahan banjir. Bagaimana caranya melindungi keanekaragaman hayati itu dari ancaman? Menurut kamu? Ya, boleh, pertanyaan bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Saina. Silakan jawab. Dengan cara tidak merusak lingkungan. Oh ya. Iya, Oke, oke. terima kasih. Baik, silakan. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai syarat saya akan presentasikan Ayo yang serius. saya akan presentasikan hasil kelompok kami. Nama saya Dian Syarata. Serius. Lalu saya akan mempresentasikan pengertian dan tingkat keanekaragaman hayati. Oke, nanti silakan. Berarti kalau badak itu masuknya ke gen atau ke spesies? Badak. Ini bisa ya sesuai dengan kejadian. Oke. Jadi anak Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan kerja kelompok kami. Nama saya Budi. Ada yang mau bertanya? silakan. Izin bertanya. Selain mengurangi kantong plastik, apa lagi yang bisa dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan sekitarnya? Selain mengurangi kantong plastik, apa yang bisa dilakukan Selain mengurangi kantong plastik, apa lagi yang bisa dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati? Selain mengurangi kantong plastik, kita juga bisa mendaur ulang sampah, terus membuang sampah pada tempatnya. Sebelum kita evaluasi materi pada kali ini, Bapak ada permainan ya. Oke, silahkan tangannya diangkat ke atas. Diangkat ke atas. Semuanya diangkat ke atas. Satu aja bahasanya. Satu aja. Santai. Oke, sekarang digerak-gerakkan. Pelan-pelan saja, slow. Semakin cepat. Sekarang pegang dagu. Dagunya di mana, Mbak? Dagunya di mana? Dagu. Ingat ya. Lagi, tangan di atas. Digerak-gerakkan. Semakin cepat. Sekarang pegang telinga. Telinganya ada di depan. Ini di hidung ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Baik anak-anak, kita akan evaluasi sebentar. Silakan disiapkan smartboard-nya. Kita akan kuis ya. Ini kuisnya agak lama, maka Bapak akan siapkan terlebih dahulu. Jadi benar, cepat, nilainya tertinggi. Saya ulangi ya, benar dan cepat nilainya tertinggi. Benar, jawabannya lemot akan peringkatnya bawah. Apalagi salah langsung 0. Jawaban salah langsung 0. Pertanyaannya berkaitan tentang keanekaragaman hayati itu apa, keanekaragaman tingkat gen itu apa dan contohnya, keanekaragaman tingkat jenis itu apa dan contohnya, keanekaragaman ekosistem, cara menjaga keanekaragaman hayati, in situ, ex situ. 3, 2, 1. Nah, ini hanya menjawab benar atau salah. Benar atau salah, true or false. Mana jawabannya?
Sebentar, nah waktunya 30 detik. Karena keragaman hayati flora dan fauna di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, benar atau salah? Cepet ya, ingat tadi kata kuncinya. Oh benar semua, tepuk tangan, luar biasa. Nah, salah nanti ada di warna merah ya. Oke, untuk sementara Kung Liu ada di urutan pertama. Kung Liu siapa? Rangga ya? Wah, luar biasa Mas Rangga. Lanjut, sekarang benar atau salah lagi? Salah satu contoh keanekaragaman tingkat spesies adalah perbedaan ras kulit manusia. Benar atau salah? Tingkat spesies. Kata kuncinya tingkat spesies. Ingat ya, kalau salah 0, kalau benar semakin cepat nilainya semakin tinggi. Baik, podium ketiga. Mbak Ocha, mana Mbak Ocha? Ocha siapa? Adinda Nyata. Kung Liu? Rangga nomor 2. Nomor 1 juaranya adalah Mbak Atika. Oke, juara keempatnya Supri dan Sam itu siapa? Sam siapa? Saya. Oke, silakan yang 5 besar silakan maju ke depan. Bapak akan berikan door prize hadiah sebagai bentuk pemenang dari kejuaraan 5 besar. Dimulai dari Mbak Tika. Mbak Tika pilih yang mana? Karena juara 1. Oke, lanjut. Kung Liu siapa? Oh, Mas Rangga. Rangga pilih mana? Oke, siap. Tinggal coklat ya, coklat coklatus 3. Ocha. Silahkan. Lanjut ke siapa tadi? Itu nggak ada namanya. Sukri sama Samina. Sukri. Silahkan Sukri. Hebat. Samina. Oke, menarik nggak permainan ini? Ini baru saya cobakan di kelas ini ya. Besok saya cobakan lagi. Ini soalnya Bapak belajarnya juga lama dan harus duduk ke internet ya, jadi harus lama. Baik, kita akan simpulkan kegiatan pada pembelajaran pada siang hari ini. Sebentar ya. Baik, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini? Mas Ardian? Oh, Mas Ardian, refleksi ke Mas Ardian dulu, refleksinya. Belajarnya menyenangkan Pak, kita jadi tahu bahwa orang-orang hewan dan tumbuhan yang dapat kita syukuri. Baik, jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai banyak hewan dan tumbuhan yang kita bisa mensyukurinya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, refleksi selanjutnya terakhir, Mas Rangga, gimana Mas Rangga? Dari belajar keanekaragaman hayati, kita harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Benar. Dari pembelajaran keanekaragaman hayati, kita harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan. Terakhir sekarang kesimpulannya tadi Mas Takul ya? Mas Takul, silakan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Iya, ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Jenis tingkat ekosistem. Diulangi, ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Tingkat gen, tingkat ekosistem. tingkat spesies, tingkat ekosistem kita, benar. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya tingkat keanekaragaman hayati tingkat jenis, Mbak Atika. Contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yaitu Ya. kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Baik, oke. Keanekaragaman tingkat jenis ada kacang hijau, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Baik anak-anak, karena waktu kurang 2 menit ya, sekitar kurang 5 menit,
Baik, Bapak pesan untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mengklasifikasikan makhluk hidup, hewan, tumbuhan dan seterusnya berdasarkan nanti keanekaragaman hayati. Dan kita akan mempelajari untuk pertemuan selanjutnya keanekaragaman hayati khas Indonesia. Jadi gambarannya Indonesia yang kaya yang kita lihat di awal tadi, di video yang awal tadi, ternyata ada 3 tipe hewan yang menjadi khas Indonesia, yaitu hewan khas Indonesia Barat, Indonesia Tengah atau peralihan, dan Indonesia Timur. Nah, nanti kita akan pelajari hewan khas dan tumbuhan khas yang ada di Indonesia bagian tengah, barat, dan timur. Baik, kita cukupkan. Sebelum kita cukupkan, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah dipimpin oleh Mas Supri. Sekarang perempuan, siapa yang mau memimpin doa? Doa untuk menutup. Mbak Sarina, silakan dipimpin doa. Ya, doa mau doa selesai. Allahumma adil ya. Oke, silakan dimasukkan bukunya dan alat tulisnya. Terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran pada siang hari ini. Banyak kesalahan dari Pak Arif selaku guru biologi yang membersamanya anak-anak pada siang hari ini. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Kembali ya. Salam lestari. Salam konservasi. Salam hijau.